Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan banyak sekali Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali datang dari anak-anak Tuhan kepada saya sebagai hamba Tuhan. Dan saya percaya hanya dengan hikmat dan pertolongan dari Tuhan memampukan saya bisa menjawabnya. Tapi kita sebagai hamba Tuhan kita harus jujur. Kalau kita lagi nggak bisa jawab kita bilang tunggu kasih waktu. Haleluya. Ya, sebab kita anak yang maha tahu tapi kita nggak maha tahu, bukan? Haleluya. Jadi nggak apa-apa kita harus jujur dan kita terbuka. Tapi setelah saya tahu, saya mengerti ada dasar kebenarannya, kita bisa sampaikan. Nah, salah satu yang sering kali kita bahas sama-sama adalah tentang sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita lihat dari Injil Matius pasal yang ke-26. Ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-29. Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Wow, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saya berkata bahwa perjamuan kudus ini adalah sesuatu yang sakral. Perjamuan kudus ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan sebagai kita anak-anaknya dan orang percaya. Haleluya. Kenapa saudara terkasih dalam Tuhan kita selalu merindukan yang namanya sakramen perjamuan kudus ini? Ya, sebab saya percaya dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-56 dikatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Haleluya. Saudara akan menyatu dengan Kristus. Haleluya. Kalau dia ada di dalam kita dan kita di dalam dia, kita seirama dengan dia, kita selaras dengan dia. Bahkan kehendak dia yang akan dinyatakan melalui kehidupan kita. Saya percaya, maka hidup saudara akan maksimal. Hidup saudara akan menjadi berkat dimanapun Tuhan membawa saudara. Haleluya. Oleh sebab itu, ya, tujuan melakukan perjamuan kudus minimal ada 3 hal. Yang pertama, saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 dikatakan, "Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus." Haleluya. Jadi jelas hal yang pertama saudara melakukan perjamuan kudus agar saudara menjadi satu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, sebab iman saudara ditaruh sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab saudara tahu bahwa hidup saudara bukan saudara lagi, tapi Dia yang berdiam dalam hidup saudara. Dan itu akan menolong saudara, memimpin saudara, memampukan saudara. Dan itu saudara terkasih dalam Tuhan akan membawa saudara masuk dalam penggenapan janji-janjinya, masuk dalam destininya. Haleluya. Oleh sebab itu perjamuan kudus akan membuat saudara melekat dengan Tuhan. Haleluya. So, hari ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita melakukan perjamuan kudus, lakukanlah dengan rasa hormat dan tentunya dengan iman penuh, percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, supaya saudara menerima perjamuan kudus, saudara berlayak di hadapan Tuhan, ya. Haleluya. Hal yang kedua, 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai 24 dikatakan,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Hal yang kedua, waktu saudara menerima perjamuan kudus, saya percaya dengan iman saudara bahwa anugerah, kasih karunia itu akan dicurahkan buat hidup saudara dan saya. Bahkan saudara terkasih dalam Tuhan, hal-hal yang saudara tidak mampu dengan kasih karunia dan anugerah itu dilimpahkan kepada saudara akan memampukan saudara. Makanya waktu saudara melakukan perjamuan kudus sama seperti saudara seakan-akan sedang angkat tangan untuk Tuhan yang tuntun langkah hidup saudara. So hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, jangan ragu lagi. Ya, terimalah sakramen perjamuan kudus dengan iman percaya saudara kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Hal yang ketiga, Imamat pasal 17 ayat yang ke-11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Bahkan kalau saudara lihat di Matius pasal 26 ayat 28 dikatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Yang ketiga, waktu saudara menerima perjamuan kudus dengan iman, di situ ada kuasa pengampunan dosa. Kita percaya bahwa kita semua nggak sempurna dan dosa kecil besar di hadapan Tuhan sama. Dan saya percaya di saat saudara menerima perjamuan kudus dan saudara mengakui semuanya di hadapan Tuhan, maka saat itu juga ada anugerah pengampunan bagi saudara dan saya turun, sehingga saudara akan kembali dilayakkan menjadi putra-putri kerajaan yang menyenangkan hatinya. Tapi ingat, jangan anggap remeh, haleluya. Jangan selalu buat masalah dan setelah itu datang kepada Tuhan minta ampun dengan perjamuan kudus. Karena ada waktunya juga, jangan suka mempermainkan Tuhan kita, haleluya. Dan saya percaya ketiga hal ini kalau saudara kerjakan dan saya juga kerjakan, maka hidup kita akan menyenangkan dan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah sakramen perjamuan kudus ini dengan iman percaya, dengan rasa respek, rasa hormat akan Tuhan. Tuhan memberkati, izinkan saya berdoa. Tuhan terima kasih, Engkau mengajarkan kami lebih lagi Tuhan tentang arti perjamuan kudus. Biarlah ini bukan cuma sekedar rutinitas liturgika, tapi kami kalaupun melakukan diberikan anugerah itu, kami tahu bahwa ada dasarnya Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Melalui perjamuan ini kami terus mengalami kesempurnaan untuk kami disempurnakan agar kami segambar serupa dengan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.